Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema kali ini Ibu diberikan tema tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Terlebih dahulu kita jelaskan tentang pengertian bangsa. Bangsa menurut Ernest Renan yaitu sekelompok manusia yang dipersatukan oleh cita-cita, persamaan suku, ras dan kebudayaan yang memiliki tujuan yang sama. Maka di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara Indonesia ketika merdeka secara de jure pada tanggal 18 Agustus 1945 telah memasukkan tujuan dasar negara Republik Indonesia itu ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada alinea keempat. Di mana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini terdapat di situ tujuan negara Republik Indonesia. Yang pertama tujuannya adalah melindungi segenap kehidupan bangsa. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Seiring berjalannya pengaruh globalisasi, maka kendala yang dihadapi oleh bangsa Indonesia untuk memupuk kesadaran berbangsa dan bernegara itu mengalami penurunan seiring dengan faktor globalisasi. Di antaranya adalah terjadinya berbagai macam masalah yang ada di negara Republik Indonesia, mulai dari perpecahan, pertikaian antar suku, antar kelompok yang diakibatkan oleh berbagai macam hal. Di antaranya adalah ketidakpuasan warga negara terhadap misalnya hasil pemilu gitu. Kemudian untuk memupuk nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara ini perlu kita menanamkan nilai-nilai kepada generasi muda terutama. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, perlu mengetahui secara jelas makna dan isi dari pondasi negara yaitu Pancasila. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang kelima yaitu memiliki kemampuan bela negara. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai bela negara ini harus dipupuk dengan adanya rasa nasionalisme yang harus dimiliki oleh warga negara. Yaitu apa itu arti nasionalisme? Nasionalisme itu artinya sikap mencintai bangsa dan negara sendiri, tapi dalam arti yang luas, bukan dalam arti yang sempit. Kemudian selanjutnya ada hal-hal yang harus dilakukan untuk membina nasionalisme. Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa yang ada. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Sikap toleransi ini sangat dibutuhkan dalam membina nasionalisme antar warga negara. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Kemudian ada pula 4 hal yang harus dihindarkan agar supaya nasionalisme itu tetap terjaga. Di antaranya apa? Yang pertama adalah sukuisme. Itu harus dihindarkan. Sikap kesukuan, hanya mementingkan suku. Kemudian chauvinisme. Arti chauvinisme ini adalah lawan dari nasionalisme. Artinya mengagungkan bangsa sendiri, merendahkan bangsa lain. Kemudian yang ketiga, sikap ekstremisme, yaitu melakukan sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai macam cara, termasuk cara-cara kekerasan. Kemudian yang keempat, provinsialisme. Nah, ini tidak jauh beda dengan sikap sukuisme. Kemudian selain nasionalisme dibutuhkan juga sikap patriotisme. Apa itu sikap patriotisme? Yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ciri-cirinya seperti sudah disebutkan tadi, diantaranya adalah cinta tanah air, kemudian rela berkorban, menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Yang terakhir adalah tidak kenal menyerah. Sehingga ketika sikap nasionalisme dan patriotisme ini dapat kita padukan, maka kesadaran berbangsa dan bernegara itu dapat kita tumbuhkan, terutama bagi generasi muda. Barangkali begitu dari Ibu, sekian dan terima kasih.